Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya. Di pagi ini boleh bertemu bersama saya Pendeta David Monesehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 9 September yang berjudul Keputusan Seorang Murid. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kami hikmat di pagi ini supaya dapat mengerti pekabaran firman Tuhan lewat renungan pagi. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya ada penerangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Lukas 5 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia." Penjelasan: ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Dia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikut Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu, bertanya-tanya, "Bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya?" Mereka taat pada panggilan itu, dan ketika kemudian Yesus bertanya pada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka dapat menjawab, "Kami tidak kekurangan apapun." Dewasa ini, Juru Selamat memanggil kita, sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pernyataan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Pelayan Injil halaman 98 dan 99. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu, dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembira mereka akan mengikut dia. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 287 dan 288. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal, bersyukur kembali di pagi ini boleh menerima satu berkat yang luar biasa. Kami boleh menerima akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi murid yang sejati. Ketika kami dipanggil, kami tak bersungut-sungut, melainkan kami boleh belajar sama seperti Matius
Yohanes, dan Petrus. Kami percaya Engkau akan memampukan kami ketika kami berjalan dengan Engkau. Tidak ada kekurangan yang kami rasakan, melainkan kelimpahan berkat surgawi. Biarlah Tuhan mampukan kami terus-menerus dalam pekerjaan ini. Kami tahu bahwa anugerah yang sejati selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.